Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi mengenai tinjauan pustaka. Adapun kelompok 5 terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Aldi Alfarizi, NIM 19338023, kedua Ferdi Saputra S, NIM 19338027, ketiga Firman Omni Saputra, NIM 19338029. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau biasa juga disebut literatur merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah proposal atau laporan penelitian. Tinjauan pustaka pada dasarnya merupakan ringkasan penelitian-penelitian terdahulu tentang topik tertentu. Tinjauan pustaka memiliki peran yang cukup penting dalam sebuah laporan penelitian. Tinjauan pustaka dalam suatu penelitian ilmiah adalah salah satu bagian dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Tinjauan pustaka memiliki beberapa fungsi yang penting, yaitu yang pertama, menguraikan dan mempertimbangkan variabel penelitian. Yang kedua, memberikan batasan penelitian. Yang ketiga, memberikan acuan untuk peneliti dalam analisis data. Yang keempat, memberikan dasar pemikiran. Perkenalkan, nama saya Ferdi Saputra, NIM 19338027. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang strategi dalam pemilihan topik penelitian. Topik adalah subjek atau materi subjek penelitian, seperti pengerjaan, sekolah, atau tekanan psikologis. Jelaskan topik tersebut dalam beberapa kata atau sesuatu frasa singkat. Topik inilah yang nantinya akan menjadi gagasan utama yang harus dipelajari atau dieksplorasi oleh peneliti. Oleh karena itu, topik harus dipertimbangkan dan dipilih oleh peneliti tersebut. Yaitu strategi pemilihan topik. Yang pertama, buatlah sejelas mungkin dan hindari pertanyaan-pertanyaan yang berlebihan. Yang kedua, gunakan judul tunggal atau ganda. Yang ketiga, membuat judul tidak lebih dari 12 kata. Yang keempat, judul tersebut sudah mencukupi topik utama penelitian. Yang kelima, yaitu penulisan dalam bentuk pernyataan. Yang keenam, pikirkan apakah pertanyaan tersebut akan terjawab dalam penelitian atau tidak, atau tujuan, rumusan masalah, dan hipotesis penelitian. Selanjutnya, yang ketujuh itulah mintalah orang yang memiliki komponen di bidang tersebut untuk memberikan respon kritis terhadap topik penelitian. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan fungsi tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang mau diteliti. Selanjutnya, menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada. Yang ketiga, yaitu mengisi celah-celah dalam penelitian sebelumnya. Penelitian perlu mencantumkan topik di tinjauan pustaka dan bagian pustaka. Di proposal pada umumnya dibentuk dari masalah yang lebih besar ke masalah yang lebih sempit, sehingga langsung mengarah ke metode-metode suatu penelitian. Di sini, menurut Todi, dalam buku Reading and Pricing, yaitu daftar pustaka mencakup semua sumber kedua dari penelitian. Misalnya, film, audio, presentasi, kuliah, catatan harian yang ditulis tangan, arsip, peraturan, perundangan, dan lain-lain. Fungsi dari tinjauan pustaka hakikatnya adalah menggunakan dan mengevaluasi tentang orang lain untuk mencari celah. Dari celah tersebut, akhirnya penelitian membuat tempat sendiri dalam bidang ilmu yang diteliti, sehingga pembaca yakin bahwa peneliti
tahu betul bidang penelitian atau topik yang sedang ditelitinya. Secara lengkap, fungsi tinjauan pustaka menurut para ahli yang dikutip di buku Emila 2008 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperhatikan kedalaman pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, sehingga pembimbing atau editor jurnal nasional atau internasional akan mengetahui kepakaran yang dimiliki oleh peneliti tersebut. Yang kedua, menunjukkan lama waktu yang sudah ditekuni oleh peneliti dalam topik yang ditelitinya. Karena hakikatnya, pustaka yang padat dan mutakhir menurut Price 2005 dalam bukunya How to Examine a Disease. Menurut bukti yang meyakinkan bahwa peneliti telah benar-benar serius mengkaji bidang penelitiannya dan menghabiskan waktu membaca topik di bidang penelitian tersebut. Yang ketiga yaitu menunjukkan bahwa penelitian benar-benar paham secara komprehensif tentang teori yang digunakan dalam penelitiannya. Yang keempat itu mengapresiasi hasil karya orang lain dan memberikan penghargaan kepada para peneliti yang telah bekerja sebelum kita dan bahwa hasil karya mereka telah mengalami cara berpikir kita. Yaitu yang kelima, memutuskan bahwa penelitian kita hasil atau untuk mengidentifikasi adanya celah dalam bidang yang kita teliti. Yang keenam, membangun harapan dan keyakinan terhadap peneliti yang kita lakukan. Yang ketujuh, menunjukkan gambaran umum bidang penelitian kita dan menghubungkan dengan situasi ini untuk menunjukkan pentingnya masalah penelitian kita. Yang kedelapan, yaitu ada memberikan contoh rancangan penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya dalam mencari jadwal terhadap permasalahan yang diteliti. Baik, selanjutnya itu ada pemanfaatan pustaka atau literatur. Yaitu di sini ada 3 model literatur untuk penelitian kualitatif. Pertama itu penelitian bisa langsung memasukkan tinjauan pustaka di bagian pendahuluan. Yang kedua, yaitu ada penelitian dapat menempatkan tinjauan pustaka di bagian yang terpisah. Yang ketiga, ada penelitian menyertakan bagian khusus seperti bacaan atau literatur di akhir penelitian. Tinjauan pustaka untuk penelitian metode campuran, penelitian menerapkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Sebelumnya, dalam menulis tinjauan pustaka, bergantung pada jenis strategi yang digunakan. Yaitu yang pertama, untuk strategi sekuensial, literatur disajikan pada setiap tahapan penelitian dengan tetap konsisten pada metode yang digunakan. Yang selanjutnya itu jika penelitian dimulai dengan tahap kuantitatif, penelitian boleh memasukkan tinjauan pustaka di awal penelitian untuk membantu membangun logika atas rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Yang ketiga, jika penelitian dimulai dengan tahap kualitatif, penelitian bisa menyajikan secara detail di bagian akhir penelitian. Jika penelitian menerapkan penelitian konkuren, penelitian bisa menyajikan literatur secara detail di setiap tahap kualitatif dan kuantitatif. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Firman Omnisa Putra. Baik, terima kasih kepada Ferdi. Saya akan melanjutkan menyampaikan materi yang telah dijelaskan oleh Ferdi tadi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun tinjauan atau kajian pustaka. Kajian pustaka dalam sebuah penelitian ilmiah berarti menempatkan dan menyimpulkan teori-teori dan konsep-konsep yang nantinya dapat memberikan kerangka kerja dalam menjelaskan suatu topik dalam sebuah penelitian. Banyak cara dan model membuat kajian pustaka. Creswell mengemukakan beberapa model sesuai dengan pendekatan penelitian yang dilakukan. Untuk pendekatan kualitatif, model pertama, peneliti menempatkan kajian pustaka pada bagian pendahuluan. Ini dimaksudkan agar kajian pustaka dapat menjelaskan latar belakang secara teoritis masalah-masalah penelitian. Model kedua, menempatkan kajian pustaka pada bab terpisah seperti halnya pada pendekatan kuantitatif. Model ketiga, kajian pustaka ditempatkan pada bagian akhir penelitian bersamaan dengan literatur terkait.
Untuk pendekatan kuantitatif, selain menyertakan sejumlah besar teori dan konsep pada bagian pendahuluan, juga memperkenalkan masalah atau menggambarkan secara detail literatur dalam bagian khusus dengan judul seperti tinjauan pustaka, kajian teori atau kajian pustaka, dan bagian akhir penelitian, meninjau kembali literatur terkait dengan membandingkannya dengan temuan penelitian. Berikut langkah-langkah melakukan kajian pustaka menurut Donald Ari dan Creswell. Yang pertama, mulailah dengan mengidentifikasi kata kunci topik penelitian untuk mencari materi, referensi, dan bahan pustaka yang terkait. Yang kedua, membaca abstrak, laporan-laporan hasil penelitian yang relevan, bisa didapatkan dari sumber pustakaan, jurnal, buku, dan proceeding. Yang ketiga, membuat catatan hasil bacaan dengan cara membuat peta literatur urutan dan keterkaitan topik penelitian dan referensi bibliografi secara lengkap. Yang keempat, membuat ringkasan literatur secara lengkap berdasarkan peta literatur, sesuai dengan urutan dan keterkaitan topik dari setiap variabel penelitian. Yang kelima, membuat kajian pustaka dengan menyusunnya secara sistematis, berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep penting yang berkaitan dengan topik dan variabel penelitian. Yang keenam, pada akhir kajian pustaka, kemukakan pandangan umum tentang topik penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur yang ada, dan jelaskan orisinalitas dan pentingnya topik penelitian yang akan dilakukan dibanding dengan literatur yang sudah ada. Langkah-langkah di atas dapat digunakan untuk menulis kajian pustaka, berbagai jenis metode atau pendekatan penelitian. Selain itu juga dapat mempersempit ruang lingkup penelitian yang diajukan sehingga rumusan masalah dan langkah penelitian lebih jelas dan dapat dilakukan dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu sumber tinjauan atau kajian pustaka. Kajian pustaka yang merupakan kegiatan menghimpun informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber. Sumber bacaan yang baik harus memenuhi 3 kriteria, yaitu relevansi, kelengkapan, dan kemutakhiran. Relevansi berkenaan dengan kecocokan antara variabel yang diteliti dengan teori yang dikemukakan. Kelengkapan berkenaan dengan banyaknya sumber yang dibaca, dan kemutakhiran berkenaan dengan dimensi waktu. Makin baru sumber yang digunakan, makin mutakhir teori yang dikemukakan. Sugiono menyebutkan ada 3 sumber-sumber kajian pustaka berdasarkan isinya, antara lain, yang pertama, sumber primer. Sumber primer adalah deskripsi langsung dari suatu kejadian oleh seseorang yang benar-benar mengamati atau menyaksikan peristiwa-peristiwa tersebut. Sumber primer berasal dari karangan asli yang ditulis oleh orang yang mengalami, mengamati, atau mengerjakan sendiri. Menurut Ibnu, contohnya yaitu buku harian, tesis atau disertasi, laporan penelitian, dan hasil wawancara. Sedangkan menurut Howard dan Sharp, yang merupakan sumber primer yaitu artikel jurnal, laporan, publikasi dari pemerintah, dan katalog. Yang kedua yaitu sumber sekunder. Sumber sekunder adalah setiap publikasi yang ditulis oleh pengarang yang bukan merupakan hasil pengamatan langsung dari peristiwa-peristiwa yang dilukiskan. Menurut Ibnu, contohnya yaitu ensiklopedia, textbook, kamus, dan buku pegangan. Sedangkan menurut Howard dan Sharp, yang merupakan sumber sekunder yaitu buku teks, review dari jurnal, dan indeks publikasi. Yang ketiga yaitu sumber tersier. Sumber tersier bisa digunakan sebagai informasi awal dan untuk penelusuran lebih lanjut. Menurut Ibnu, contohnya yaitu indeks, abstrak, dan bibliografi. Sedangkan menurut Howard dan Sharp, yang merupakan sumber tersier berupa handbook, bibliografi, dan ensiklopedia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.